Ini cerita pengalaman seram ketika berada di dalam lift tengah malam dan sendirian. Simak cerita Hani dan Putra tentang pengalaman seram yang mereka alami ketika sedang berada di dalam lift di sini. Selamat datang kembali di channel Ruang Dengar ID, channel penjelajah alam mistis dan penyingkap tabir misteri pada segmen cerita horor malam Jumat. Baik Sobat ID, ini pengalaman Hani ketika ia mengalami kejadian seram saat berada di dalam lift malam hari sendirian. Lo kesini aja ya, biar cepat, jadi nggak makan waktu. Dan dari sini kita langsung berangkat ke Kemang. Oke? Bilang saja kalau lu mau dijemput. Dasar kelakuan. Ya udah, ditunggu. Habis maghrib gue jalan. Emang lo teman gue paling baik sedunia. Nanti langsung aja naik ke lantai 7 ya Han. Takut kerjaan gue juga belum kelar. Iya bawel. Itu percakapan dengan Indah, sahabatku sejak kuliah dulu. Bahwasannya nanti malam kami berencana untuk reuni kecil-kecilan dengan beberapa teman kampus tempat kami kuliah dulu. Tempatnya memang di Kemang. Bukan yang pertama juga sih acara kumpul-kumpul seperti ini. Sebelumnya juga sudah beberapa kali diadain. Bedanya kali ini aku harus menyempatkan diri untuk mampir ke kantor Indah, menjemputnya lalu berangkat bareng. Gedung di mana kantor Indah berada memang gak terlalu jauh dari Kemang. Hanya sekitar 15 menitan jaraknya. Sedangkan aku berkantor di Jakarta Barat. Ya kira-kira 1 jam lebih lah perjalanan ke kantor Indah. Apalagi pada jam-jam sibuk pulang kantor. Begitulah. Dan seperti perbincangan kami melalui telepon tadi, selepas maghrib aku berangkat sekitar jam 6:30. Perhitunganku, jam 7:30 seharusnya sudah sampai di tujuan. Tapi ternyata pada hari Jumat itu jalanan Jakarta macetnya luar biasa. Lebih parah dari biasanya. Gak tahu apa sebabnya. Alhasil, nyaris jam 8:30 aku baru sampai ke parkiran gedung kantor Indah. Dan aku gak parkir di basement, karena parkiran gedung sudah sepi. Sepertinya penghuni yang lain sudah pulang semua. Aku gak parkir di basement, karena parkiran gedung sudah sepi. Sepertinya penghuni yang lain juga sudah pulang semua. Sebelum turun, aku coba menelepon Indah. Mau bilang kalau sudah di parkiran, tapi ponselnya nggak aktif. 2 atau 3 kali aku coba, tetap saja tidak aktif. Ya sudah, akhirnya aku putuskan untuk langsung ke lantai 7, menjemput Indah di ruangannya karena dia tadi sempat bilang begitu. Selamat malam Pak, saya mau ketemu Indah di lantai 7, ucapku ke Pak Saptam ketika aku sudah sampai di lobi. Silakan Mbak, langsung saja, jawab Pak Saptam sambil tangannya menunjuk ke arah lift. Sementara letak meja security dengan lift sekitar 15 atau 20 meter jaraknya. Gedung ini sepertinya memang sudah benar-benar kosong. Di lobinya hanya aku dan Pak Saptam. Jelas, suara yang terdengar pun hanya suara langkah kakiku yang sedang bergerak menuju lift. Ya mungkin karena ini hari Jumat, jadi orang-orang sudah buru-buru pulang untuk berakhir pekan. Benar, gedung ini kosong, sangat sepi. Mungkin karena sudah sepi, jadi ketika aku menekan tombol lift saja, pintunya langsung terbuka. Jadi nggak perlu nunggu lama. Ketika pintu sudah terbuka penuh, barulah terlihat kalau lift dalam keadaan kosong. Kemudian aku masuk ke dalamnya dan menekan tombol lantai 7. Pintu menutup, lift bergerak ke atas. Lantai 2, lantai 3, ting. Tiba-tiba lift berhenti di lantai 3A. Kemudian perlahan pintunya terbuka. Aku hanya diam memperhatikan prosesnya sambil bersandar pada dinding lift bagian belakang. Gelap, lantai 3A dalam keadaan gelap. Aku hanya bisa melihat meja resepsionis yang letaknya nggak jauh di depan pintu lift.
Aku masih menunggu sambil bersandar, tapi nggak terlihat ada orang. Sama sekali nggak ada orang yang masuk ke dalam lift. Sepi aja. Penasaran. Aku lalu maju beberapa langkah, melongokkan kepalaku keluar lift untuk melihat sekitar. Siapa tahu ada orang yang hendak naik. Tapi nggak ada. Kosong. Aku nggak melihat ada orang sama sekali. Perasaan mulai nggak enak. Aku yang sangat penakut ini langsung berpikir yang enggak. Siapa yang memencet tombol lift sehingga berhenti di lantai 3A? Padahal lantai 3A kelihatannya sudah sama sekali kosong. Sama sekali nggak ada orang. Tengkuku mulai merinding. Lalu aku mundur perlahan masuk lagi ke dalam. Kembali aku menekan tombol tutup pintu, bahkan sampai berkali-kali. Dan syukurlah, lift akhirnya menutup. Pintu lift sudah benar-benar tertutup. Aku pun sudah agak sedikit lega. Akan tetapi aku mulai kembali panik. Kenapa? Karena ternyata lift nggak bergerak naik. Hanya diam di tempat, di lantai 3A, gak naik ke lantai 7. Heran, padahal pintunya sudah tertutup rapat. Lalu aku kembali menekan tombol lantai 7 berkali-kali dengan jantung mulai berdebar. Berharap lift akan bergerak naik. Harapan yang dipenuhi kecemasan karena tetap lift gak bergerak juga. Panik. Iya, di tengah kepanikan, lalu aku merogoh tas untuk mencari ponsel. Berniat untuk coba menghubungi Indah. Tapi tiba-tiba, ting, pintu lift kembali terbuka. Aku sangat terkejut. Jantungku seperti berhenti berdetak. Masih di lantai 3A. Masih sangat gelap juga. Persis sama dengan ketika tadi pintu lift terbuka pertama kali. Meja kosong resepsionis. Gelap, gak ada orang. Kembali aku menekan tombol tutup pintu dengan berkali-kali. Perlahan pintu lift kembali menutup. Nyaris menangis. Aku coba untuk menghubungi Indah lagi. Sial, gak ada sinyal. Semakin panik, karena lagi-lagi lift gak mau juga bergerak. Tetap diam di tempatnya. Pandanganku masih fokus ke layar ponsel. Berusaha untuk menghubungi Indah, namun masih tanpa hasil. Ting, sekali lagi suara itu muncul mengagetkanku. Suara pertanda kalau pintu lift akan terbuka. Dan benar, perlahan pintu itu terbuka untuk yang ketiga kalinya. Masih di lantai yang sama, yaitu lantai 3A. Keadaannya juga masih sama. Gelap dan gak ada orang sama sekali. Sepi dan kosong. Hanya ada meja resepsionis. Pintu terbuka lebar. Bertahan seperti itu selama beberapa belas detik. Sambil bersandar di dinding lift sebelah kiri karena ketakutan. Sekali lagi, aku tekan tombol tutup pintu berkali-kali, memaksa pintu agar cepat tertutup. Tapi sebentar. Kali ini aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya menuju lift. Tapi bukan langkah terburu-buru. Hanya langkah kaki berjalan biasa. Bukan lega. Karena mendengar itu, aku malah tambah panik. Takut itu setan atau hantu. Aku semakin menggigil ketakutan. Sementara langkah itu seperti terus mendekati lift. Sampai akhirnya sosok yang muncul di depan pintu lift. Ah, elu ndak? Gila lo ya, ngagetin aja. Aduh. Ternyata yang muncul adalah Indah. Suara langkah kaki tadi adalah langkah kakinya. Lalu dia masuk ke dalam lift. Lega rasanya. Kemudian pintu lift menutup. Kali ini bergerak, tapi bukan ke lantai 7, tapi malah turun ke lantai dasar. Saat itu aku gak terlalu memperhatikan keanehan ini. Hati dan pikiran terlanjur gembira karena sudah bersama si Indah. Ngapain lo ndak di lantai 3A? Udah sepi gitu. Nakutin tahu, ucapku tanpa melihat ke arah Indah. Fokus masih ke layar ponsel. Ada teman, jawab Indah datar. Kenapa lo sakit? Lemes amat? Tanyaku lagi, masih belum menatap Indah. Aku masih sibuk dengan sesuatu di ponsel yang lebih menarik perhatianku. Tapi Indah gak menjawab. Aku melihatnya dari sudut mata. Ia yang berdiri di bagian belakang. Ting, sampai juga di lantai dasar. Lalu pintu lift terbuka. Ayo buruan, kita udah telat nih, gara-gara macet tadi. Ucapku setelah pintu sudah terbuka, lalu melangkah keluar. Tapi sekali lagi Indah gak menjawab. Lalu aku menoleh ke belakang melihat ke arah lift. Betapa kagetnya aku. Ternyata lift dalam keadaan kosong. Gak ada Indah di dalamnya. Indah kemana? Kataku menggumam. Dalam keadaan masih kebingungan, tiba-tiba ponselku berdering.
muncul tulisan Indah pada layarnya. Indah. Indah, lo di mana deh? Lah, lo di mana? Gue udah di parkiran dari tadi nih, di depan mobil lo. Indah sudah di parkiran dari tadi. Terus siapa tadi yang naik lift sama gue dari lantai 3A? Sambil bergidik, aku langsung pergi meninggalkan lobi. Dan setelah aku bertemu dengan Indah, kami berangkat dan aku mulai menceritakan kejadian aneh yang kualami saat di lift kantornya. Dan ternyata juga Indah sudah ada di selesai sejak jam 8. Kemudian menungguku di minimarket depan gedung. Sampai akhirnya dia mau masuk lagi ke dalam. Ia melihat mobilku sudah ada di parkiran dalam keadaan kosong. Katanya saat itu ia langsung memutuskan untuk menunggu aku datang. Pengalaman seram saat berada di dalam lift berikutnya dari Putra, di Bandung. Aku bekerja di satu mall di Kota Kembang, Bandung. Mall ini salah satu mall yang sudah cukup lama berdiri, yaitu pada awal tahun 2000-an. Lokasinya pun masih di tengah kota. Salah satu tempat favorit wisatawan kalau sedang datang berkunjung ke kota ini. Nama jalannya juga sangat terkenal. Kalau zaman dulu terkenal sebagai pusat penjual jeans. Mall ini banyak fasilitasnya. Tersedia taman dan tempat makan di area terbuka. Merupakan mall yang sebenarnya nggak seperti mall pada umumnya, karena jumlah lantainya nggak banyak. Karena jumlah lantai yang sedikit inilah, jadinya lift yang ada di dalam jadi jarang ada yang menggunakan. Pengunjung lebih banyak menggunakan eskalator. Aku sebagai staff maintenance bekerja mengontrol semua fasilitas yang ada di dalam mall, termasuk eskalator dan lift. Aku dan tim bekerja dengan sistem shifting, 2 shift, pagi dan sore. Untuk shift sore aku pulang jam 11 malam. Itu pun kalau nggak ada lembur pekerjaan. Ngomong-ngomong soal lift, sebenarnya yang aku bilang tadi, pengunjung atau pemilik toko lebih banyak menggunakan eskalator daripada lift, sehingga lift lebih sering sepi. Apalagi kalau bukan akhir pekan. Syukurlah, karena walaupun begitu lift di mall ini nyaris nggak pernah ada kerusakan. Karena kami memang melakukan perawatan dan pemeriksaan dengan sebaik-baiknya secara berkala. Lift yang letaknya di sudut bangunan, agak di paling belakang, cukup jarang ada pengunjung yang berjalan sampai ke lokasi itu. Jadi sekitaran lift lebih sering sepi dari seliweran orang-orang. Sama halnya dengan mall-mall lain, di mall ini juga punya cerita ngerinya. Ada beberapa kejadian aneh, akan tetapi ini lebih menjurus ke cerita seram. Ada teman security yang bilang kalau beberapa kali eskalator berjalan dan bergerak dengan sendirinya kalau waktu sudah tengah malam. Padahal jam operasionalnya kan jelas sudah selesai dan sudah dalam keadaan mati. Lift juga sama. Sering sekali kalau sudah tengah malam suka terdengar dan terlihat kalau lift suka berjalan naik turun dan pintunya suka membuka dan menutup sendiri, yang padahal tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Sampai katanya ada yang pernah beberapa kali melihat anak kecil yang berlarian keluar dari dalam lift. Bahkan ada beberapa laporan dari pengunjung yang bilang kalau di dalam lift ditemani oleh kuntilanak. Ada juga yang bilang pernah satu lift dengan pocong. Masih banyak lagi versi cerita yang beredar yang terjadi di mall ini. Cerita-cerita seram itu awalnya aku hanya suka mendengar dari obrolan teman-teman aja. Alhamdulillahnya, selama sudah nyaris 7 tahun aku bekerja di sini belum pernah melihat penampakan secara langsung. Ya paling tidak hanya sebatas perasaan gak enak atau melihat sekelebat bayangan melintas sesekali. Hanya sebatas itu. Sampai akhirnya pada tahun 2018 aku merasakan sendiri. Jadi begini ceritanya. Ini masih menempel di kepala detail peristiwa yang terjadi 3 tahun lalu ini. Waktu itu hari Kamis, aku shift sore. Seperti biasa, kegiatan rutin adalah memeriksa semua fasilitas yang ada di mall. Aku akan perbaiki sekalian apabila ada yang rusak. Singkat cerita, kala hari sudah beranjak malam, pengunjung semakin berkurang seiring semakin larutnya hari. Karena belum akhir pekan dan gak ada acara festival apapun, mall jadi tidak terlalu ramai. Sudah nyaris kosong ketika baru saja lewat dari jam 9. Kemudian secara berkala aku memeriksa lift dan eskalator, memastikan kalau semuanya masih dalam keadaan baik.
Pemeriksaan biasanya kami lakukan memang di luar jam operasional, ketika sudah tidak ada pengunjung, dan lebih seringnya pada malam hari. Dan hari itu aku memang merencanakan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Rencananya juga lift akan diperiksa, tapi paling terakhir. Dan seharusnya juga tugas berdua malam itu. Akan tetapi rekanku izin gak masuk kerja. Jadilah aku sendirian. Satu persatu aku memeriksa eskalator, lantai demi lantai. Dan karena ini hanya pengecekan rutin biasa, jadinya gak perlu sampai harus ada yang dibongkar. Aku benar-benar sendirian, berkeliling di mall itu. Walau sesekali melihat dari kejauhan rekan security yang tengah berpatroli dengan lampu senternya. Tapi gak sering, hanya 1 atau 2 kali. Amat sangat sepi malam itu, dan pencahayaan pun temaram, karena sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati, yang semakin asli menambah keseraman. Sampai menjelang tengah malam, ketika aku sedang berada di lantai 3 dan semuanya sudah hampir selesai dalam memeriksa eskalator, perhatianku tertarik pada lift, yang walaupun jaraknya cukup jauh, tapi aku masih bisa melihatnya. Lampu di atas pintunya menyala. Itu pertanda kalau lift sedang bergerak. Ada yang sedang menggunakan. Makanya aku memperhatikan. Tapi dari kejauhan. Dari kejauhan, mata terus melihat ke arah lift. Jadi penasaran, siapa orang yang sedang menggunakannya? Benar. Akhirnya pintu lift terbuka di lantai 3, tempat di mana aku sedang berada. Hal itu semakin membuat aku semakin penasaran. Dengan gak mengalihkan pandangan sedikit pun juga, sayang sekali aku melihatnya dari samping. Jadi ketika lift terbuka, aku gak bisa melihat ke dalam. Hanya terlihat sinar lampu dari dalamnya saja yang menyorot keluar. Lalu aku menunggu. 1 detik, 2 detik, 3, 4, 5, 6, sampai 30 detik. Gak ada seorang pun yang keluar. Selama itu pula pintu lift terus dalam keadaan terbuka, tidak juga menutup. Ini lift kenapa? Berhenti, gak ada orang keluar, dan pintunya gak tertutup lagi. Kenapa ya? Penasaran, aku lalu melangkah mendekatinya. Selama berjalan itu, suasana semakin sangat sepi, semakin terasa kosong. Praktis hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Hingga akhirnya aku sampai juga di depan lift. Benar, pintu terbuka lebar, lampunya menyala terang, di dalamnya kosong, gak ada siapa-siapa. Aku berdiri diam di depannya dengan beberapa pertanyaan dalam kepala. Pertama, tadi siapa yang menekan tombol lift lantai 3 sehingga jadi bergerak dari lantai dasar menuju lantai 3 ini? Kedua, kenapa lift dalam keadaan kosong? Ketiga, kenapa pintu terus terbuka? Seharusnya langsung menutup ketika gak ada orang yang melewati sensor di pintu. Ada perasaan takut ketika memikirkan itu semua. Tapi ini semua karena tugas dan tanggung jawab. Aku harus memeriksa lift ini karena takut ada masalah teknis. Ya sudah, akhirnya perlahan aku melangkah masuk ke dalam lift. Ketika sudah berada di dalam dengan posisi setengah jongkok, aku lalu mencoba memeriksa panel yang ada di sebelah pintu. Membuka tutupnya lalu memperhatikan kalau ada kerusakan. Pada saat itu, pintu lift masih terus dalam keadaan terbuka. Namun setelah beberapa saat lamanya memeriksa, aku melihat kalau semua normal-normal saja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang rusak. Lalu kenapa lift tidak juga mau menutup? Aku mulai bingung. Tapi sambil sesekali menekan tombol menutup pintu, tetap saja gak mau tertutup. Aku diam beberapa saat dan terus berpikir mencari apa penyebabnya, sehingga suasana pun menjadi hening. Namun tiba-tiba aku dikagetkan oleh hembusan angin yang bergerak masuk ke dalam lift. Aku mengernyitkan dahi. Feelingku, ini ada sesuatu yang gak beres nih. Mall sudah tutup dan AC pendingin sudah mati seluruhnya.
Seharusnya tidak ada angin bergerak dan menghembus menerpa wajah dan sekujur tubuhku ikut merasakan. Aku melongokkan kepalaku keluar lift. Tengok kanan, tengok kiri. Tidak ada siapa-siapa. Bulu-bulu tekuku mulai meremang. Ketika sudah mulai merasa ada yang lain, aku ingat cerita teman-teman dan laporan pengunjung yang pernah mengalami kejadian horor. Sekali lagi aku coba menekan tombol penutup, setelah sebelumnya juga menekan tombol lantai dasar. Aku ingin turun saja, lalu pulang. Kengerian sudah menyeruak isi kepalaku. Alhamdulillah, beberapa detik kemudian pintu lift bergerak menutup. Perlahan, lift pun mulai bergerak turun. Tapi, aku yang berdiri di sudut depan sebelah kanan. Jantungku terhenyak, darah seperti berhenti mengalir menelusuri urat nadi. Pintu dan dinding lift yang terbuat dari bahan menyerupai cermin itu, dan dari pantulannya itulah aku dapat melihat bagian yang ada di belakang tempat aku berdiri. Tidak secara langsung, tapi aku dapat melihat ada sosok perempuan berdiri tepat di belakangku. Sosok perempuan menggunakan baju panjang berwarna gelap. Aku dapat melihat wajahnya secara utuh. Wajahnya pucat dengan lingkar gelap di sekitaran mata. Rambutnya pun tergerai sebahu. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Sosok itu tersenyum menatapku setelah aku menyadari keberadaannya. Aku berusaha tetap tenang sambil terus melafalkan ayat-ayat Quran yang ku bisa. Luar biasa rasanya. Perjalanan lift dari lantai 3 ke lantai dasar yang seharusnya hanya sebentar, jadi terasa sangat begitu lama. Ting! Akhirnya, sampai juga di lantai dasar. Sial benar umpatku. Pintu lift sial. Lama sekali tidak mau terbuka. Sampai beberapa belas detik lamanya. Aku yang ingin rasanya teriak dan berlari itu, coba menahan untuk tetap biasa-biasa saja. Dan tetap tenang. Ketika mendengar sosok di belakangku itu tertawa pelan sekali. Ketakutan sudah mulai benar-benar merajam rasanya, membuat bergidik sekujur tubuhku. Seakan-akan aku yang sudah tidak kuat. Ya Allah, jeritku yang tertahan dan parau. Ser. Pintu lift terbuka pelan. Begitu sudah cukup ruang terbuka, dengan cepat aku menyelinap keluar tanpa harus menunggu pintu lift terbuka lebar. Aku berjalan cepat menjauh dari lift. Beberapa langkah aku menjauh, aku menoleh ke belakang, sosok itu masih ada. Berdiri diam dari dalam lift. Aku mulai berlari kecil, hingga akhirnya sampai di pintu kaca, pintu keluar mall, dan membuka pintu kaca itu. Saat sudah di luar, aku sekali lagi melirik ke arah lift. Sosok perempuan itu sudah tidak ada. Aku juga lihat, lift kosong itu pun pintunya menutup kembali. Demikian cerita pengalaman seram Hani dan Putra ketika di lift tengah malam. Sobat ID pernah mengalaminya? Atau Sobat ID punya cerita seram? Kirim cerita Sobat ID dalam bentuk audio atau tulisan ke email kami, ruangdengarid21@gmail.com. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.